Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amrul Caksono dengan NPM 2434013 dari Fakultas FPMI Pati, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hostingan Moodle gratis dan juga bagaimana cara penggunaan Moodle. Selain itu saya juga akan menjelaskan kurang lebihnya bagaimana sih apa yang terjadi ketika kita mendapatkan model hostingan gratis itu dengan menginstalnya secara langsung di VirtualBox, di virtual servernya. Jadi langsung saja kita masuk ke halaman Moodle-nya. Nah, di sini Moodle itu menyediakan hostingan free, database free untuk kita memberikan pembelajaran ke siswa-siswa kita, siswa-siswi yang kita ajar gitu. Nah, di sini langsung saja kita bisa masuk ke halaman websitenya. Di sini ada sedikit penjelasannya kenapa memilih Moodle untuk Moodle LMS hosting gitu. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai akunnya bisa langsung start free Moodle site di sini. Nah, di sini nanti kalian akan mengisikan akun Gmail kalian untuk didaftarkan ke Moodle-nya. Setelah itu kalian pilih yang free account. Nah, di free account itu kalian akan mendapatkan akun Moodle-nya dengan limitasi. Sebentar, di sini saya akan masuk ke dashboardnya. Dengan limitasi mendapatkan user itu sampai 50 user, termasuk dengan user adminnya, lalu mendapatkan storage sebesar 5 GB. Nah, itu storage itu nanti untuk course-nya yang teman-teman gunakan di dalam Moodle-nya. Nah, karena saya di sini sudah mendapatkan Moodle yang sudah daftar di Moodle ini, nah tinggal masuk ke di sini di your site. Nah, di your site ini itu ada domain yang kalian dapatkan secara gratis dari Moodle ini. Di sini ada wicaksono.moodle.school. Nah, ini domain yang saya dapatkan dari Moodle ini. Kalian klik, teman-teman klik. Nah, setelah diklik di sini akan ada informasi-informasi tentang Moodle, tentang Moodle-nya. Di sini ada total usernya. Di sini ada 3 user. Jadi ada adminnya. Setelah ada admin itu ada guru, teacher, terus ada siswanya atau studennya. Nah, di sini ada terdeteksi 3/50, jadi ada 3 user dari 50 yang tersedia. Lalu ada storage, di sini udah terpakai 0,05 GB dari 5 GB begitu. Nah, di sini ada subscription billingnya, di sini tertera ada $0. Nah, kini saya menggunakan yang free account. Nah, bagaimana kita masuk ke halaman Moodle-nya, maksudnya. Nah, teman-teman bisa langsung klik ke login into Moodle. Di sini bisa diklik. Nah, di sini kalian langsung akan diantarkan ke halaman Moodle-nya. Nah, di sini langsung masuk ke dashboard-nya. Nah, di dalam dashboard ya Moodle-nya seperti model-model biasanya yang teman-teman pakai, itu kayak yang diinstal di SAM atau ada yang installernya secara langsung seperti itu. Nah, ini sama persis. Di sini ada set administration untuk si adminnya, ada my course untuk mendaftarkan course-nya, ada dashboard utamanya ketika pertama kali login di Moodle-nya, lalu ada home seperti modul-modul biasa. Nah, karena kita sudah masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara penggunaan Moodle. Untuk admin, nah di sini ada set administration. Nah, di sini admin bisa memberikan setting-setting, bisa men-setting seperti menambahkan user, lalu ada plugin lainnya. Di sini administrator bisa menambahkan plugin yang bisa digunakan. Di sini contohnya ada assignment untuk mengirimkan tugas siswa, lalu ada attendance untuk absensi siswa, lalu ada forum. Nah, di sini forum nanti siswanya bisa berdiskusi di dalam Moodle-nya. Setelah plugin, di sini user bisa menambahkan di sini administrator bisa menambahkan user. Contohnya di sini browse list of user ini akan menampilkan usernya. Di sini ada user Amrul Caksono, saya sendiri sebagai admin, lalu ada Rahma Andini di sini sebagai dia sebagai siswa, lalu ada Wahyu Nugroho itu sebagai guru. Nah, ini role-nya bisa diubah-ubah. Nanti role-nya bukan di sini, role-nya nanti ketika mengenroll di course-nya. Seperti itu. Nah, lalu kita geser ke my course. Nah, di dalam my course ini, di sini tempat kita untuk membuat course-nya, memisah-misah course-nya. Di sini ada contohnya,
ada teknik informatika di jurusan XPPLG. Nah, kita bisa memanage course-nya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana cara kita membuat course-nya. Nah, di sini ada course kategori. Nah, ini membuat kategorinya, membuat jurusannya. Seperti tadi ada XPPLG. Ketika kita ingin menambahkan jurusan lain, kita tinggal create new course. Nah, di sini kita tinggal membuat course-nya apa sih, course jurusannya apa aja sih di sekolah yang kita buatkan modelnya seperti itu. Nah, ketika sudah ada, nah kita membuat course-nya, membuat mata pelajarannya seperti tadi ada teknik informatika. Ketika saya ingin membuat lagi contohnya seperti dasar pemrograman, nah kita tinggal buat dasar pemrograman. Lalu kita cari di sini ada course-nya, karena course-nya hanya satu. Nah, jadi di PPLG aja. Dan bisa disesuaikan dengan jurusan-jurusan yang ada gitu. Karena di sini course-nya dasar pemrograman, jadi kan disesuaikan dengan jurusannya di PPLG. Lalu seperti ya ditambahkan deskripsinya, terus settingan-settingan yang lainnya yang bisa disesuaikan dengan sekolah-sekolah yang teman-teman pasangkan modelnya seperti itu. Tinggal save and return. Sebentar ada cursor-nya di play. Nah, save and return. Nah, nanti akan terbuatkan course-nya. Nah, di sini ada muncul dasar pemrograman. Ketika kita kembali ke my course, di halaman my course, maka akan ada course-nya. Nah, di sini ada dasar pemrograman sama teknik informatika seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke mata pelajarannya di course-nya, nah di sini akan disuguhkan dengan beberapa pertemuan, ya pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 sampai UAS. Nah, di sini contohnya di teknik informatika, di mata pelajaran teknik informatika itu di section 1 itu ada pengumuman. Nah, di sini ada pengumuman mengenai pengantar teknik informatika. Teknik informatika itu apa aja sih yang dipelajari, gurunya itu siapa, terus skema penilaiannya itu bagaimana, dan capaian pembelajaran, metode pembelajaran atau tertib dan lain-lain. Nah, di sini disampaikan di sini agar siswa bisa membaca terlebih dulu sebelum memulai pembelajarannya begitu. Nah, di bawahnya itu ada presensi. Nah, presensi tadi itu menggunakan plugin attendance. Nah, di sini si administrator atau si guru nanti bisa men-setting di sini untuk menambahkan presensi. Seperti contoh di sini presensi. Nah, nanti ada add session-nya. Ketika kita sebentar, kita kembali dulu edit, nanti kita bisa mengenroll di dalam presensi. Oh ya, ketika kita masuk mode edit di sini nanti akan ada menu pensil. Nah, di menu pensil ini untuk mengedit seperti presensi kita ganti attendance, lalu enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi attendance. Jadi kalau kita lagi menjadi presensi, sebentar, presensi, nah, maka akan berubah menjadi presensi seperti itu. Nah, kita akan coba praktek untuk mengenroll add session. Maaf, kebalik, bukan enroll ya. Di sini presensi add session ya, kita kasih sessionnya. Sekarang tanggal 10 Juli dari from jam 00 sampai nanti sore jam 15. Kita create calendar multiple session. Kita add. Nah, ketika kita add maka ada informasi di sini, ada date time-nya. Di sini ada presensi yang sudah disetting. Lalu kita play. Nah, di sini ada si siswanya, tadi kebalik. Ada siswanya, ada Wahyu Nugroho, dia belum presensi di sini. Bentar, oke, kita cek dulu. Nah, sebelum kita pindah akun ke akunnya si siswa kita, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih caranya mengenroll siswa. Nah, kita ke my course terlebih dahulu di teknik informatika, lalu ada partisipan. Nah, di sini kita bisa mengenroll usernya. Di sini kita klik enroll, di sini ada enroll user. Nah, di sini kita akan disuguhkan untuk
memilih si usernya siapa aja sih, karena di sini hanya terdapat 3 user dan ketika tiganya sudah terdaftarkan maka di sini ada no suggestion. Ketika saya hapus si Wahyu Nugroho ini sebagai student, maka dia akan ke unenroll. Jika ke unenroll, dia akan tidak terdaftar di course-nya. Jika dia ada login di Moodle-nya, walaupun dia punya akun, tapi dia tidak terdaftar di course-nya, maka dia tidak dapat mengakses course-nya begitu. Nah, kita enroll kembali dia seperti tadi, enroll user. Terus kita select user. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, ada Wahyu Nugroho. Kita klik. Lalu kita kasih usernya, dia sebagai apa, asing role-nya. Ada manager, teacher, lalu bla 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 dan student. Karena dia siswa, kita pilih student. Kita enroll dia, oke. Dia terenroll, di bawah sini dia terdaftar lagi sebagai Wahyu Nugroho student. Lalu dia sudah terdaftarkan di course-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali masuk sebagai si studentnya, sebagai siswa. Sebentar. Nah, kita akan masuk sebagai siswa. Nah, siswanya dari username-nya ada 24340001. Si username-nya Wahyu Nugroho tadi. Nah, ketika si Wahyu Nugroho login di Moodle-nya, maka dia akan masuk ke akunnya dia. Nah, di akunnya dia berbeda dengan akun tadi, berbeda dengan akun administration tadi. Di sini tidak ada set administration karena apa? Karena dia si Wahyu. Seperti itu. Nah, di sini dia bisa edit. Editnya bukan edit untuk menambahkan course atau menambahkan apa. Di sini dia edit layout. Layoutnya bisa dia edit. Seperti ini, digeser-geser. Nah, kita langsung saja ke my course-nya. Kita lihat di course-nya apakah sama persis dengan yang disetting oleh si administrator. Seharusnya seperti itu, karena dia terdaftar course yang sama dengan set administrator yang tadi buat. Seperti tadi ini, di sini ada pengumuman. Lalu di bawahnya ada presensi. Nah, kita coba lihat presensi yang tadi kita sudah setting, si set administration tadi. Nah, ketika si Wahyu tadi masuk di halaman presensi, maka ada submit attendance. Nah, ketika si Wahyu mengklik submit attendance, maka dia akan terekam presensinya oleh si sistem. Nah, kita langsung saja klik di submit attendance. Ketika diklik, maka si Wahyu akan memilih apakah dia present, late atau izin. Nah, ketika dia present, maka dia akan terekam dia hadir di dalam pembelajaran Moodle ini. Nah, kita present saja. Ketika kita save change, maka dia langsung terekam. Oh, dia pada waktu ini, di tanggal ini, di tahun ini dia akan terekam presensinya. Nah, presensi ini akan otomatis terekam oleh sistem dan ditampilkan di dashboard guru dan juga dashboard admin. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, pertemuan-pertemuan ini diisi oleh beberapa materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswi. Seperti contoh di pertemuan 1, di sini ada pengenalan teknik informatika. Nah, di pengenalan teknik informatika itu nanti akan dijelaskan materi apa aja yang dibahas, seperti apa itu teknik informatika, terus perbedaan informatika, dan lain-lain. Nah, di bawahnya itu ada materi. Nah, ketika materi ini diklik oleh si siswa, dia akan mengantarkan ke halaman materi yang disampaikan oleh si guru. Nah, ketika diklik maka langsung masuk ke dalam PDF materi. Nah, di sini ada materi mengenai dasar-dasar teknik informatika yang disampaikan nanti oleh guru kepada siswanya. Lalu ada form diskusi. Nah, jadi di pertemuan 1 digambarkan nanti setelah guru memberikan materi, maka si siswa akan diberikan diskusi agar mereka diskusi berkelompok. Lalu ada tugasnya. Di tugas ini mereka diperintahkan untuk buatlah kesimpulan. Jadi di siswa itu akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi mereka mengenai materi yang diberikan oleh guru tadi. Dan pertemuan-pertemuan lainnya. Di bawahnya ada pertemuan 2, pertemuan 3, kurang lebih hampir sama. Lalu di dalam pertemuan ke-7, nah di sini ada kuis evaluasi. Di sini
di pertemuan 7 itu untuk review monitoring. Di sini untuk mereview materi-materi dahulu yang diberikan oleh guru untuk nanti persiapan di pertemuan ke-8 untuk UTS-nya. Seperti di sini ada perintah untuk review monitoring, mereview beberapa materi-materi yang telah disampaikan. Lalu ada kuis untuk evaluasi yang nanti nilainya akan ditambahkan ke nilai UTS-nya sebagai tambahan nilai. Di sini teman-teman siswa bisa melaksanakan kuisnya. Lalu di pertemuan 8 ada UTS. Nah, UTS-nya seperti biasa, UTS-nya guru mengirimkan soal UTS-nya, lalu si siswa download UTS. Setelah itu mereka membuatnya di kertas folio lalu dikirimkan kembali ke Moodle dengan format PDF. Lalu selanjutnya ada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 itu kurang lebih seperti dengan pertemuan tadi 1 sampai 7, dan juga di pertemuan 16 itu ada UAS. Nah, di UAS ini kurang lebih juga seperti tadi seperti juga dengan di pertemuan 8 yang UTS itu. Nah, kita kembali ke Moodle-nya tadi. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Moodle ketika kita mendaftarkan akun tadi? Nah, sebenarnya si Moodle itu menginstal di dalam sebuah server. Jadi dia bukan terinstall di dalam laptop kita, tapi dia terinstall di server luar, bukan di laptop kita secara langsung, karena tadi namanya cloud. Nah, setelah ini kita akan mengetahui sedikit bagaimana si Moodle ini bekerja di dalam server. Nah, kita akan mengsimulasikan bagaimana cara kita menginstal sebuah Moodle di server. Kan nanti ketika kita terjun ke lapangan di sekolah-sekolah, nah nanti kan ada beberapa sekolah yang menyediakan server untuk kebutuhan belajar mengajar mereka. Nah, kita bisa memasang Moodle-nya di dalam server mereka. Nah, kita akan mengsimulasikannya. Pertama kita yang harus kita siapkan ada VirtualBox sebagai tempat virtualisasinya, lalu ada Ubuntu server sebagai si servernya nanti, sebagai operasi sistem servernya. Lalu yang kita siapkan ada Moodle-nya, tapi Moodle yang kita gunakan bukan Moodle yang kita download secara langsung di website resminya Moodle. Kita nanti akan menambahkan sebuah repository di dalam servernya, nanti langsung di-download oleh si servernya secara otomatis. Oke, pertama kita bisa download si VirtualBox-nya. Di sini ada tombol download-nya, teman-teman tinggal download aja. Lalu ada Ubuntu server juga, di sini tinggal download saja seperti biasa. Lalu sebelum kita install, kita harus menyimpan Ubuntu servernya. Ubuntu server bisa teman-teman simpan terserah di folder mana. Kalau saya di dalam folder, nah di sini di project admin. Nah, ketika teman-teman sudah install, waktu menginstal Ubuntu VirtualBox, teman-teman tinggal next saja, karena tidak ada settingan-settingan yang perlu, menurut saya tidak ada settingan khusus yang perlu diklik, menurut saya tinggal next saja. Lalu ketika teman-teman sudah selesai menginstal VirtualBox-nya, bisa teman-teman buka. Biasanya sudah langsung ada di Windows-nya. Nah, teman-teman tinggal klik atau run administrator bisa. Lalu ketika teman-teman sudah masuk di VirtualBox-nya, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini jangan langsung bingung. Di sini saya berikan sedikit gambarannya. Di sini ibaratnya seperti lemari. Jadi si VirtualBox-nya itu lemarinya. Lalu di sini ada Ubuntu server Moodle individu, Ubuntu clone 1 itu rak-raknya, sekat-sekatnya. Jadi dia memiliki ruang sendiri, terus ini juga memiliki ruang sendiri, Jadi dia berjalan terpisah, tidak berjalan secara bersamaan gitu. Langsung saja kita akan membuat servernya. Nanti ada gambarannya, nanti biar teman-teman juga bisa lebih mudah untuk menggambarkannya. Nanti ada gambaran skemanya. Kita langsung saja, yang penting kita praktek aja, nanti sambil praktek sambil mengerti. Kita langsung klik new. Di sini kita akan memberikan nama virtual mesinnya atau virtual servernya. Kita berikan Ubuntu clone 2. Nah, lalu kita pilih ISO image. Seperti teman-teman waktu menginstal
Kalau teman-teman pernah menginstal Windows atau Linux mungkin, nah itu kan mesti ada ISO image-nya. Nah ini ISO image itu yang tadi kita download itu Ubuntu servernya itu tadi. Nah kita pasangkan ISO image-nya, lalu kita klik yang setup on attendant ini. Itu kita ubah namanya yang dari Ubuntu VBox user menjadi nama Anda, terserah, nama-nama teman-teman terserah. Kalau saya berikan nama Wicaksono. Lalu passwordnya bisa disesuaikan dengan teman-teman. Nah, ketika sudah, sebelum kita klik finish, kita bisa mengatur spesifikasinya. Kalau saya biasanya base memorinya default saja, tapi number of CPU-nya saya berikan 2, biar mungkin kalau menurut saya itu bisa dual core gitu, bisa berpikirnya lebih encer gitu si virtual servernya. Lalu hard disk kita biarkan default saja, lalu kita klik finish. Nah ketika finish ini sudah selesai, kita sudah membuat raknya tapi belum installnya. Nanti kita selanjutnya kita akan menginstalnya. Kita sudah selesai untuk membuat rak-raknya, sudah membuat istilahnya kayak apa ya, kita sudah menyiapkan komputernya, tinggal kita nyalakan. Nah seperti itu. Nah ketika sudah kita nyalakan, maka dia akan nyala seperti ini. Seperti kita ketika ini antar saja, ketika kita baru menginstal di komputer baru, tapi ini di virtual, bukan secara fisik. Seperti ini. Kita tunggu sampai dia bootingnya selesai. Ini sedang menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, akhirnya virtual servernya sudah selesai diinstal. Jadi nanti ketika virtual server sudah selesai terinstall, maka teman-teman akan langsung dihadapkan ke terminal, bukan ke GUI. Jadi teman-teman mengoperasikan virtual servernya atau Ubuntu servernya tadi itu melalui CLI atau Command Line Interface. Jadi yang diharapkan hanya tulisan-tulisan seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman disuruh untuk login. Jadi loginnya sesuai dengan username yang tadi sudah dibuat ketika kalian mengkonfigurasi di VirtualBox. Jadi tadi kan username-nya Wicaksono. Jadi saya akan login sebagai Wicaksono. Lalu password, jadi passwordnya sesuaikan dengan tadi teman-teman konfigurasi juga. Jadi sesuaikan saja sesuai teman-teman sendiri. Nah ketika sudah login, maka nanti lokasinya akan ada di sini, home/home Wicaksono. Kita bersihkan. Nah sekarang kita lebih enaknya, tadi kelupaan, selain apa yang dibutuhkan, selain VirtualBox, terus Ubuntu servernya, lalu modelnya, ada satu yang kelupaan. Jadi yang kelupaan itu ada namanya Git, bukan GitHub ya teman-teman, Git base. Nah, teman-teman bisa install Git base-nya di laptopnya. Jadi kalian kalau menggunakan Windows silahkan install Windows, menggunakan macOS silahkan install macOS, lalu ada yang menggunakan Linux silahkan install menggunakan Linux. Oke, ketika teman-teman sudah selesai menginstal Git base-nya nanti tinggal di next saja, karena tidak ada yang perlu di checklist tertentu, tinggal di next saja. Pertama teman-teman tinggal masuk ke Ubuntu servernya, login sebagai administrator atau root. Jadi komennya adalah kita clear, komennya sudo lalu su. Nah kalian akan disuruh untuk memasukkan passwordnya lagi, passwordnya si Ubuntu servernya tadi. Nah ketika kalian sudah menjadi administrator atau root, nah kita akan mengupdate terlebih dahulu agar si Ubuntu servernya itu mempunyai repo-repo terbaru dari servernya dia. Kita update terlebih dahulu. Kita update. Ini ada yang tipe create ini. Oke, ketika Ubuntu server sudah selesai diupdate, maka selanjutnya kita akan menginstal OpenSSH agar si komputer bisa atau laptop bisa berkomunikasi secara langsung ke
VirtualBox-nya atau Ubuntu servernya. Jadi komennya di terminal adalah apt install lalu open ssh min server min spasi min y, open ssh min server spasi min y. Itu akan menginstal open ssh-nya. Lalu kita cek apakah si SSH-nya itu sudah aktif atau belum. Jadi kita sistem status SSH. Bisa dilihat di komen lainnya, sistem ctl status SSH. Maka akan muncul aktif running. Jadi kalau aktif running berarti dia sudah berjalan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi si VirtualBox-nya, membuat si Ubuntu server tadi agar bisa dikomunikasikan dengan si laptopnya di Geekbase tadi. Kita kembali ke dashboardnya VirtualBox, lalu ke Ubuntu Clone 2, kita klik setting. Nah di setting kita masuk ke network. Nah di network kita ambil klik ke port forwarding. Nah di sini kita menambahkan jalur komunikasi mereka. Kita namain SSH, protokolnya biarkan TCP, lalu host IP-nya kita biarkan kosong, terus di host portnya kita isi 2222, jadi 2-nya 4 kali 2222, lalu di cache portnya ada 22. Kita klik OK. Kita kembali ke Ubuntu servernya lagi, kita sistem ctl status SSH lagi, kita pastikan sudah aktif running. Dan selanjutnya kita masuk ke Geekbase tadi yang sudah diinstal. Nah kita klik ke Geekbase. Nah selanjutnya kita SSH, kita komunikasi, kita tembak portnya tadi, portnya komputer ini ke portnya si Ubuntu server tadi dengan cara komennya yaitu SSH lalu spasi. Nah setelah spasi itu disesuaikan dengan username Ubuntu teman-teman, Ubuntu server teman-teman. Tadi Ubuntu server saya username-nya Wicaksono. Nah setelah itu add. Nah setelah add localhost lalu min p, lalu port tadi yang 222. Nah pastikan tidak ada yang typo di sini. SSH nama username Ubuntu server teman-teman, lalu add localhost min p, lalu portnya 2222, lalu enter. Nah, setelah enter biasanya disuruh untuk konfirmasi. Nah di sini ada are you sure you want to continue connecting. Nah kalian tinggal ketik yes, lalu enter. Nah setelah itu kalian akan dihadapkan dengan untuk memasukkan password Ubuntu servernya. Nah ini disesuaikan dengan password teman-teman. Oke, sudah dimasukkan. Nah setelah itu akan masuk di halaman seperti terminal tadi, persis seperti terminal ini. Kita clear. Nah, lalu kita konfigurasi selanjutnya adalah untuk menginstal Apache. Nah, Apache ini berfungsi sebagai jembatan untuk si browsernya bisa membaca halaman yang tersimpan di dalam web servernya ini, di dalam Ubuntu servernya ini. Komennya adalah sudo, karena kita sudah masuk sebagai admin atau administrator atau root, tidak usah pakai sudo, langsung saja apt install Apache 2 bisa ditiru di sini. Apt install Apache 2, enter. Lalu si Ubuntu akan langsung menginstal dia. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kalian ketik ya lalu enter, continue. Teman-teman tunggu sampai selesai. Nah ketika sudah selesai install, maka seperti tadi lagi kita pastikan si Apache ini nyala seperti waktu kita menginstal SSH tadi. Status sistem ctl status Apache 2. Nah aktif running berarti Apache-nya sudah berjalan. Ketika sudah berjalan berarti si browser bisa berkomunikasi secara langsung ke Ubuntu servernya tadi. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Lalu step selanjutnya adalah kita install MariaDB-nya, kita install database-nya dengan komen apt install MariaDB strip atau min server spasi MariaDB min client.
klien, pastikan tidak ada yang typo, enter. Ketika ada pilihan seperti ini, kalian klik saja Y lalu enter. Nah, ini akan menginstal si MariaDB-nya. Oke, sudah selesai. Kita clear lagi, lalu kita pastikan lagi seperti tadi. Kita dengan komen systemctl seperti tadi. Systemctl status MariaDB. Nah, ketika aktifannya berarti sudah berjalan. Oke, kita Ctrl C lagi, kita clear lagi. Kita cek apakah kita bisa masuk ke dalam si MariaDB-nya. Kita komen MariaDB. Nah, ketika si komennya berubah, tadi kan komennya di sini ada root Ubuntu clone jadi berubah menjadi MariaDB non. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam si database-nya, ke dalam wadahnya atau ke dalam database MariaDB. Jadi kita tinggal komen show databases untuk melihat apa aja sih database yang ada di dalam MariaDB ini. Kita enter. Nah, ada ini, ada information schema, MySQL dan lain-lain. Kita exit terlebih dahulu karena kita belum waktunya untuk mengkonfigurasi di sini. Kita exit. Setelah clear, kita install PHP-nya. Nah, kalian bisa copy di deskripsi nanti PHP-nya. Sebentar. Kalian bisa langsung enter. Ini akan menginstal si PHP-nya. Nah, ketika si PHP sudah selesai terinstall, maka selanjutnya kita akan membuat database-nya, database Moodle-nya yang nanti digunakan untuk wadah isi data-datanya dari Moodle yang terinstall nanti. Kita clear lagi, lalu kita masuk ke MariaDB. Nah, di dalam sini kita sesuaikan dengan database yang kalian ingin. Jadi database harus bernama Moodle. Lalu di sini saya create database Moodle, database-nya bernama Moodle. Lalu passwordnya create user, Moodle user, nanti user database-nya bernama Moodle user dari localhost dengan passwordnya password kuat 123 tanda seru. Nah, nanti komen ini saya taruh di deskripsi biar teman-teman bisa sesuaikan dengan teman-teman sendiri. Lalu kita exit. Nah, kita cek lagi apakah database sudah terbuat di MariaDB-nya. MariaDB. Lalu kita show databases. Nah, harus ada Moodle. Ntar tipu. Databases. Nah, harus ada Moodle di sini. Nah, di sini sudah ada Moodle. Berarti database sudah terbuat. Kita exit lagi. Lalu clear lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendownload si Moodle-nya. Kita cari dulu posisi kita di dalam Ubuntu server itu ada di dalam mana. Kita pwd. Kita berada di dalam home dan Wicaksono, kita berada di dalam Wicaksono. Kita masuk ke dalam folder var www.html. Kita ketik cd lalu titik spasi titik cd lagi spasi titik kita ls cd lagi. Nah, kita harus berada di rootnya, di dalam rootnya. Kita clear ls di dalam sini. Nah, di dalam sini ada folder var, kita masuk ke dalam var cd var ls lagi, kita masuk ke dalam www cd www teman-teman www. Nah, ketika sudah di dalam www ada folder html, kita masuk ke dalam folder html cd lagi html. Nah, setelah itu pastikan kalian sudah berada di dalam folder html dengan komen pwd. Nah, kalian berada di var www.html atau teman-teman berada di var www.html. Nah, di dalam sini kita kita mendownload si Moodle-nya. Nah, di komennya bisa teman-teman copy lagi nanti di deskripsi. Kita paste di sini. Bentar. Setelah teman-teman berada di folder HTML, selanjutnya teman-teman menginstal si Moodle-nya berbentuk
TGS atau seperti istilahnya kalau di Windows seperti RAR-nya Moodle. Kalian ketik sudo wget nanti komen ini saya taruh di dalam deskripsi. Tinggal kalian copy lalu paste di sini. Lalu kalian langsung enter, lalu teman-teman enter. Nah, ketika enter dia akan menginstal atau bukan menginstal, mendownload si Moodle TGZ tadi di dalam folder HTML-nya. Nah, ketika si Moodle sudah selesai terdownload, yang selanjutnya kita adalah mengekstraknya. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita lihat apakah sudah terdownload ls. Nah, di sini ada Moodle latest 500 TGZ. Nah, kita ekstrak dia dengan komennya. Nah, silahkan teman-teman bisa ketik seperti di terminal saya, tar, dan selanjutnya lalu enter. Nah, ketika enter maka dia akan mengekstrak, langsung diekstrak si model TGZ tadi akan diekstrak di dalam folder HTML. Nah, ketika si model yang sudah terekstrak, selanjutnya adalah teman-teman membuat folder model data di dalam folder var dengan komen seperti ini, sudo mkdir /var/model data, lalu enter. Selanjutnya kita berikan izin agar si Ubuntu atau Moodle-nya nanti bisa tulis dan membaca dengan komen sudo chow-min r. Bisa teman-teman kopas juga nanti di deskripsi. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita berikan permission juga kepada si Moodle tadi, kepada hasil ekstrakan Moodle tadi dengan komen seperti ini. Bisa teman-teman copy juga nanti di deskripsi. Oke, sudah. Lalu sebelum kita masuk ke dalam si halaman instalasi Moodle-nya, kita pastikan di dalam php.ini. Nah, di dalam php.ini ada max input var. Dia itu defaultnya di 1000. Nah, ketika instalasi itu si Moodle-nya itu meminta 5000. Nah, jadi sekarang kita harus mengubah nilainya itu menjadi 5000 dengan komennya sudo nano /etc /php /8.5 apache 2 php.ini. Oke. Nah, di dalam sini teman-teman cari. Kalau teman-teman susah mencari dengan tombol panah, kalau teman-teman bisa menggunakan shortcutnya Ctrl F. Nah, di sini kalian tinggal teman-teman tinggal ketik max input vars, lalu enter. Nah, di sini nilainya masih 1000. Kita ubah menjadi 5000. Lalu di sini masih juga terkomen, ada tanda titik komanya kita hapus. Nah, agar si kode ini berfungsi. Lalu kita Ctrl O, lalu enter, lalu Ctrl X. Kita clear lagi. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke websitenya, sebelum kita masuk ke halaman browsernya, kita restart dulu Apache 2-nya. Systemctl restart Apache 2. Nah, kita sudah restart. Sebelum masuk lagi kita harus membuat port forwarding seperti tadi. Kita masuk ke dalam dashboard VirtualBox-nya lagi, kita ke settings, lalu kita ke network, lalu kita port forwarding lagi, kita tambahkan lagi protokolnya, kita biarin saja nggak apa-apa. Kita host portnya kita ketik 8080, lalu guest portnya kita ketik 80. Bisa teman-teman samakan dengan di sini, samakan persis. Protokolnya TCP, host IP-nya 0 atau localhost, lalu host portnya 8080, lalu guest portnya 80, lalu oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke browser teman-teman, terserah kalian bisa masuk ke Chrome atau ke Brave. Kita ke Chrome saja, kita coba Chrome. Tunggu. Nah, di dalam Chrome teman-teman bisa ketik localhost
titik 2 80 lalu enter. 80 Moodle. Nah, di sini sudah masuk ke halaman si instalasi Moodle-nya. Teman-teman bisa klik next. Di sini tidak usah diperhatikan error tadi bukan error yang signifikan, bukan error yang fatal. Lalu di sini bisa teman-teman sesuaikan direktorinya. Moodle directory tadi itu berada di mana? Tadi kan ada var www html moodle. Kita cek apakah sama. Ada di sini ada var www html moodle. Di sini juga var www html moodle. Lalu yang data directory tadi berada di var moodle data, bukan var www moodle data. Kita cek lagi. Kita kembali. Bisa teman-teman ikuti komennya. Nah, di sini berada di var Moodle data. Kita masuk ke Moodle data. Moodle data berada di var Moodle data. Berarti di data directory di sini teman-teman hapus www underscore. Kita hapus. Jadi var garis miring Moodle data. Lalu next. Nah, lalu di sini karena kita tadi menginstal MariaDB bukan MySQL, berarti kita sesuaikan dengan MariaDB. Kita klik, lalu kita pilih MariaDB native. Klik, lalu next lagi. Nah, setelah next ini sesuaikan dengan database yang teman-teman tadi buat. Database-nya itu namanya apa? Database usernya tadi namanya apa? Di sini saya menggunakan nama Moodle user. Kita sebentar. Moodle user dengan password kuat 123. Nah, ketika sudah disesuaikan dengan database user teman-teman lalu password teman-teman, kalian bisa next atau teman-teman bisa next. Nah, ketika muncul dashboard seperti ini, teman-teman bisa klik continue, lalu scroll kembali ke bawah, continue lagi. Nah, di sini si Moodle-nya akan otomatis menginstal dependensi atau konfigurasi yang diperlukan. Nah, ketika si instalasinya sudah selesai, banyak sekali teman-teman di sini. Kalian bisa scroll terus ke bawah sampai mentok. Lalu ada tombol continue, teman-teman bisa klik continue. Lalu akan dihadapkan untuk memberi nama LMS kalian itu atau LMS teman-teman itu mau diberi nama apa aja. Bisa teman-teman sesuaikan dengan sekolah-sekolah tempat teman-teman install atau sesuai dengan tugas teman-teman. Nah, ketika sudah selesai instalasinya, maka teman-teman akan diharapkan dengan halaman Moodle seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada set administration, ada my course, lalu ada home-nya. Nah, di sini seperti tadi, seperti Moodle pada umumnya, bisa teman-teman create usernya, terus bisa teman-teman konfigurasi plugin apa saja yang dipakai. Di sini ada plugin. Nah, di sini teman-teman bisa install plugin. Di sini bisa teman-teman cari plugin dari luar lalu diekstrak di dalam sini. Zipnya diekstrak di dalam plugin sini, di dalam set administration sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, Pak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.